Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yarfa'il ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Sebelumnya marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, hidayah serta barokahnya kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan ini, dalam kesempatan COVID ini, mudah-mudahan kita semuanya, keluarga diberikan rahmat dan hidayah, diberi kesehatannya, baik kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, sehingga kita semua bisa beraktivitas, baik bekerja dan kepada anak-anakku semua, yaitu beraktivitas untuk menuntut ilmu. Karena apa? Seperti apa yang saya kutip sedikit tadi, bahwa Allah itu yang pertama adalah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan yang kedua akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Nah, inilah yang menjadi pijakan kita untuk selalu belajar dan belajar. Selanjutnya, mudah-mudahan rahmat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, kepada panutan kita, kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang telah mendobrak dari alam jahiliyah menjadi alam yang serba modern ini, atau alam yang penuh rahmat ini. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan ini perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Suyono MPD, yang alamat di Desa Palangan, Kecamatan Jenangan, dan juga saya mengajar di SMA Negeri 1 Jenangan ini sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Namun anak-anakku sekalian, dalam kesempatan ini saya dipercaya oleh panitia untuk menyampaikan materi dalam MPLS ini, yaitu materi wawasan Wiyata Mandala. Nah, tentunya anak-anakku semuanya ini sudah tahu ya, kemarin di SMP juga ada materi wawasan Wiyata Mandala. Maka marilah kita mengenal SMA Negeri 1 Jenangan ini lebih dekat, lebih mendalam. Nanti kita pelajari bersama tentang materi-materi wawasan Wiyata Mandala. Nah, kita kepada pengertian wawasan Wiyata Mandala. Wawasan itu berarti cara pandang atau cara memandang, cara melihat, bagaimana cara menanggapi indrawi terhadap lingkungan sekolah kita. Wiyata ini dari bahasa Jawa, itu adalah pengajaran, yang berarti tujuan pendidikan. Sedangkan mandala ini berarti lingkaran, bundaran, atau lingkungan. Kalau di sekolah kita bisa katakan lingkungan sekolah. Wawasan Wiyata Mandala berarti cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan proses belajar mengajar atau pembelajaran. So, dengan pemeo, ada pemeo ini, tak tahu maka tak kenal, tak kenal maka tak cinta. Ketahuilah dulu lingkungan sekolahmu, baik fisik maupun sosialnya. Ini sangat penting kita, karena kalau sudah motif fisik dan sosialnya, insya Allah kita bisa tenang untuk belajar. Dapat disimpulkan bahwa wawasan Wiyata Mandala adalah
cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran yang nyaman. Tujuan dari Wiyata Mandala yang pertama, mengemban misi pendidikan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain di luar pendidikan itu sendiri. Yang kedua, harus menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Tujuan yang ketiga, untuk menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif. Yang keempat adalah menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya. Faktor mewujudkan wawasan Wiyata Mandala ada 5 komponen. Yang pertama adalah peran kepala sekolah, yang kedua peran guru, dan yang ketiga peran sivitas akademika, yang keempat peran murid, dan yang kelima peran masyarakat sekitar. Ini sangat penting dari kelima hal ini untuk bersatu memajukan pendidikan yang ada di sekolah kita atau khususnya di sekolah kita ini. Yang pertama, marilah kita awali dari peran kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah itu berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah yang diembannya. Yang kedua, kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya, siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Yang ketiga, semua guru dan karyawan sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Yang keempat, peran kepala sekolah itu melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite. Yang kelima, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang dilibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, serta masyarakat di sekitarnya. Yang keenam, menertibkan lingkungan sekolah baik yang bentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Peran kepala sekolah yang ketujuh yaitu mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidental, intern antar guru, wali murid maupun siswa. Yang kedelapan, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibraka, dan lain-lain. Ini peran yang kedua yaitu peran guru. Peran guru yang pertama, menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Ini sangat penting karena guru itu bisa dikatakan digugu dan ditiru. Yang kedua, menjadi tauladan di masyarakat atau sebagai pamong. Ini. Yang ketiga, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Jadi seorang guru itu harus punya manajerial yang bagus. Peran guru yang keempat, diduga dan ditiru, digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Yang ketiga, peran sivitas akademika. Yang pertama, tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Ini sangat penting kehadiran tata usaha. Yang kedua, perangkat sekolah yang lain seperti pegawai,
satpam, pembantu pelaksana, piket, dan lain-lain melaksanakan hak dan kewajibannya bersinergi sesuai bidang tugas masing-masing. Ini sangat penting dalam peran sivitas akademika. Sekarang peran peserta didik ini untuk kalian semuanya yang baru masuk kelas 10 di SMA Negeri 1 Jenengan ini. Jadi perannya yang pertama adalah mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Jadi siapapun yang menjadi peserta didik di SMA Negeri 1 Jenengan ini harus mentaati tata tertib. Yang kedua, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Jadi kamu sebagai peserta didik ini harus hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lainnya. Yang ketiga, hormat dan sopan kepada teman. Nah ini, jadi kondisi temannya seperti apa saja harus kita hormati. Ya, kita harus sopan karena kesopanan seorang maka akan dihormati oleh orang lain juga. Yang keempat, belajar yang tekun. Ini, jadi peserta didik itu wajib hukumnya untuk belajar yang tekun untuk meraih cita-cita yang akan datang. Yang kelima, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Nah ini, karena kita musimnya ini musim daring, pembelajarannya lewat dunia maya, tidak bisa kita hindari bahwa yang namanya murid atau peserta didik itu nanti mendapat tugas yang disampaikan oleh guru lewat media maya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya nanti. Yang keenam, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Nah ini, kamu sebagai peserta didik, ini kamu harus bisa menjaga nama baik kamu sendiri, ya, nama baik keluarga dan juga nama baik sekolah, baik di dalam sekolah, di luar dan dimanapun saja. Peran peserta didik yang ketujuh, menjauhi narkoba dan obat-obat terlarang atau nafsa ini. Jadi kita berawal dari akal yang sehat maka terdapat badan yang sehat ini. Jadi ini kita harus menjauhi narkoba, obat-obat terlarang, karena ini juga larangan dari pemerintah dan juga bisa merusak kondisi badan kita apabila kita mengkonsumsi. Yang kedelapan, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar ini. Jadi nanti di sekolah itu kamu harus menjaga, memelihara, ya, tidak boleh coret-coret dalam tembok. Terus menulisi meja itu ditulisi seenaknya sendiri, ya. Terus parkir di parkiran itu harus kita jaga, ya. Yang ada mungkin dalam ruangannya ada AC-nya, itu kita jaga dengan baik-baik. Kalau tidak AC ya dipasangin minimal, itu jaga yang baik, karena itu dianggap milik kita sendiri. Ya, kalau rusak nanti yang rugi siapa? Juga yang kesembilan, ini adalah menjaga keamanan sekolah. Nah ini sangat penting, ya. Sekolah kita adalah rumah kita. Ini, jadi kita juga menjaga keamanan sekolah itu dengan baik. Yang 10, peran peserta didik melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, ya, bisa kepada guru, bisa kepada wakil kepala sekolah, bisa kepada wali kelas, bisa kepada BP, ya, bisa kepada sekolah. Ini mungkin kepada warga sekolah yang ada di sekolah ini. Dan yang selanjutnya, peserta didik berperan memelihara dan merasa memiliki lingkungan sekolah. Nah ini, jadi kalau kita sudah merasa memiliki lingkungan sekolah, ya,
ada apa-apa kita ini harus bertanggung jawab. Jadi kita tidak senang apabila sekolah kita umumnya diorek-orek, tidak senang. Jadi harus kita pelihara bersama-sama. Kita miliki bersama lingkungan sekolah sudah ada ini supaya lebih bagus. Sekarang peran masyarakat. Ya. Yang pertama, untuk mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Yang kedua, memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar. Jadi jadi peran masyarakat ini bisa memberi saran dengan seluas-luasnya demi pemajuan proses belajar yang ada di sekolah. Dan yang ketiga, ikut menjaga aman lingkungan sekolah. Sama ini perannya dengan peserta didik tadi. Jadi harus menjaga keamanan lingkungan sekolah. Dan yang keempat, peran daripada masyarakat mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Jadi kerjasama ini sudah diatur, ya. Kita melalui komite sekolah ini bisa kerjasama dengan baik, bisa usul dan saran dengan baik. Sekarang wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama ini keamanan, kenyamanan, ini sangat kita perlukan dalam proses belajar mengajar. Jadi keamanannya kondisif, kenyamanannya enak, maka kita dalam proses belajar mengajar ini kita enak dan kondisif untuk menerima ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Yang kedua, kekeluargaan ini sangat penting. Jadi kita satu sekolah, satu keluarga, ya, kita merasa semuanya adalah keluarga kita. Jadi kita ini seperti kalau dalam sekolah berarti anak dan bapaknya, bapak ibu guru sebagai bapak dan peserta dia sebagai anaknya. Ya, kekeluargaan yang bagus ini perlu kita jaga bersama. Dan yang ketiga adalah kedisiplinan. Ini tadi sudah disampaikan bahwa kedisiplinan itu wajib ain hukumnya kepada kita semua. Karena disiplin mengantarkan kita menjadi orang yang lebih baik. Disiplin mengantarkan kita menjadi orang yang lebih maju. Disiplin mengantarkan kita menjadi seorang yang menjadi lebih cerdas. Ini disiplinan itu sangat penting. Umpamanya di sekolah kita kalau normal, ya, itu jam 7 sudah dimulai pembelajaran, maka anak-anak sebelum jam 7 itu juga harus sudah datang di sekolah. Demikian juga dengan warga sekolah yang lain. Ini. Terus kerindangan, ya, kerindangan ini di sekolah kita sudah rindang, ya, apabila kita lihat sudah hijau, ini tinggal penyempurnaan beberapa yang belum saja, ini sudah tertata. Kalau mungkin anak-anak semuanya ini punya ide, mungkin depan kelasnya diberi tanaman apa untuk kerindangan, silakan kamu untuk berekspresi, ya, untuk mewujudkan kerindangan yang ada di SMA Negeri 1-nya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah kebersihan, baik kebersihan lingkungan yang ada di dalam kelas. Jadi ini harus dibentuk piket, ya, piket untuk membersihkan ruang kelas setiap pagi dan juga lingkungan luar sekolah. Ini sangat penting. Jadi kesadarannya, kalau kamu membuang sampah, silahkan dibuang pada tempat. Tidak seyogianya anak-anak cerdas ini membuang sampah ditaruh di laci meja, dilempar di luar jendela, ya, dilempar di luar lewat jendela, itu tidak sepantasnya. Ini, ya. Sebaiknya kita ini membuang sampah dengan baik di tempat. Yang selanjutnya adalah keindahan. Nah, ini
perlu kita tata ruangan kita bagaimana supaya menjadi indah. Kita itu kerasan di dalam kelas, betah di dalam kelas, betah di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah itu bagaimana? Ayo kita berlomba-lomba untuk membuat indah kelas kita masing-masing, minimal ruang kelas kita masing-masing. Ya, syukur kalau kita di lingkungan di ini. Jadi keindahan sekolah itu sangat kita butuhkan ini. Maka kita kembali lagi untuk berlomba-lomba ya bagaimana membuat keindahan, membuat indah lingkungan sekolah kita. Dan selanjutnya adalah ketertiban ini. Ketertiban ini memang harus kita laksanakan ya. Kita harus tertib dalam masuk belajar, kita harus tertib administrasi sekolah ya. Kita harus tertib dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disampaikan oleh sekolah. Ini kita harus tertib ya. Karena apa? Kalau kamu tidak tertib, umpamanya dalam administrasi sekolah, lah ini roda yang ada di dalam sekolah ini, ya roda pemerintahan yang ada di sekolah ini mungkin agak sedikit terhambat. Ini. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Saya akhiri mungkin ya. Selamat bergabung menuju sukses bersama SMA Negeri 1 Jenangan. Salam. Demikian anak-anakku semuanya, materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengambil isi materi ini dengan baik sehingga bisa menjadi bekal untuk belajar bersama di SMA Negeri 1 Jenangan ini. Anggap saja sekolahmu adalah rumahmu, ya, sekolahku adalah rumahku. Sehingga kita di sekolah ini merasa enjoy, ya, merasa memiliki, ya, merasa underbeni, sehingga kita belajar ini rasanya tenang. Dan pelajaran yang sudah saya sampaikan tadi mudah-mudahan bisa mempererat antara diri Anda, hati Anda dengan sekolah SMA Negeri 1 Jenangan ini. Mari kita wujudkan cita-cita kita di SMA Negeri 1 Jenangan, sehingga kita belajar itu adalah enjoy. Semua kita bertanggung jawab apa yang kita miliki untuk semuanya. Demikian mungkin materi yang dapat saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya. Saya akhiri sampai di sini. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.